Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisef Astriana Baru. Saya dan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2023. Pada saat ini saya akan menganalisis bullying di dunia pendidikan dalam tanda kutip ketika tempat belajar menjadi ruang kekerasan psikologis dan juga krisisnya empati. Teman-teman semua, kita tahu bahwa dunia pendidikan adalah menurut kita wadah dan juga ruang yang aman untuk bisa kita membangun baik itu karakter, nilai akademik, supaya kita menjadi manusia yang berguna, supaya kedepannya juga kita bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa membangun bangsa maupun negara kita. Dunia pendidikan itu seharusnya menjadi ruang yang aman, kemudian inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik, juga mahasiswa, baik itu secara holistik, kemudian secara intelektual, juga secara emosional maupun sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan justru menjadi tempat terjadinya atau tempat proses terjadinya tindakan bullying, baik itu bersifat fisik, kemudian verbal maupun psikologis. Fenomena ini itu dapat mengubah makna sekolah, makna universitas perguruan tinggi sebagai yang tadinya tempat belajar yang mendidik menjadi ruang kekerasan psikologis yang mengancam baik itu kesejahteraan mental siswa. Kemudian bullying juga itu tidak hanya meninggalkan luka emosional yang memiliki jangka panjang, tetapi juga menciptakan culture, baik itu ketakutan, kemudian rendah diri, dan bahkan alienasi sosial sekalipun bisa terjadi, baik itu di kalangan peserta didik juga mahasiswa. Kasus yang terjadi dan yang sedang hangat dibicarakan di dalam dunia pendidikan di Indonesia kita saat ini, yaitu yang akhir-akhir ini terjadi banyak bullying yang terjadi, baik itu di sekolah-sekolah juga di perguruan tinggi ya. Terakhir kita juga mendengarkan kabar duka bahwasanya mahasiswa dari Universitas Udayana bunuh diri difaktorkan oleh akibat bullying yang dilakukan secara verbal oleh teman-teman kelasnya, dan itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadi sesuatu hal yang mungkin harus kita pecahkan saat ini. Kita harus analisis kenapa pendidikan itu menjadi yang seharusnya menjadi titik aman untuk kita, tapi sebaliknya yang terjadi adalah menjadi ruang aman yang tidak menjamin ketika kita masuk pendidikan kita bakalan aman, kita bakalan berkembang, karena pendidikan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, krisis yang terjadi ini memperlihatkan adanya kemunduran, kelemahan nilai empati dan juga moralitas dalam lingkungan pendidikan tentunya. Ketika siswa mulai terbiasa mulai menyakiti tanpa rasa bersalah, dan guru juga pihak sekolah gagal dalam membangun iklim sosial yang mungkin ini berlandaskan saling menghormati, kemudian saling menghargai. Nah, pendidikan kehilangan maknanya pada akhir-akhir ini ya, sebagai proses pemanusiaan, sebagai proses karakter manusia itu bisa dibentuk. Krisis empati di sekolah, bahkan di universitas, itu tidak hanya lahir dari individu yang melakukan bullying,
ya, tetapi juga dari sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek apa saja, yaitu ada kognitif dan prestasi akademik, sehingga banyak yang mengabaikan ya pembentukan karakter, etika, dan kesadaran emosional, bahwa yang dilakukan, bahwa yang dikatakan, tindakan apa yang kita lakukan terhadap seseorang itu tidak sesuai, itu dapat membunuh mental seseorang. Ya. Selain itu juga, ya, kita perlu mengetahui bahwa pengaruh bullying ini bisa terjadi di dalam dunia pendidikan. Itu tidak hanya saja dipengaruhi oleh lingkungan kita. Mungkin ketika kita ketemu dengan teman-teman kita di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ini juga bisa dipengaruhi oleh media sosial dan budaya digital yang turut memperluas bentuk-bentuk bullying. Ya, kemudian melahirkan cyberbullying yang lebih sulit lagi itu diawasi dan dapat berdampak luas. Siswa, korban itu kerap mengalami tekanan. Tekanan batin yang seperti apa yang saya maksud di sini adalah tidak hanya tekanan batin saja, melainkan ada depresi bisa terjadi diakibatkan karena bullying yang diterima oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang kepada dia, sehingga dia bisa mengalami depresi, bahkan tindakan ekstrim seperti menyakiti diri sendiri, seperti yang sedang hangat kabarnya saat ini di dalam dunia pendidikan. Membunuh diri, bunuh diri, tidak hanya menyakiti diri sendiri lagi, tetapi bunuh diri. Ya, itu sangat nyata dan sangat tidak manusiawi ketika kita memikirkan itu bisa terjadi di dalam dunia pendidikan. Fenomena ini dapat menjadi indikator ya bahwa sistem pendidikan itu perlu melakukan refleksi. Ya, refleksi yang mendalam terhadap nilai kemanusiaan dan juga empati sebagai inti dari proses belajar, sebagai inti dari proses pembentukan karakter. Oleh karena itu, penting sekali bagi seluruh elemen-elemen pendidikan, ya, baik itu guru, siswa, orang tua, hingga pembuat kebijakan untuk terus menghidupkan kembali nilai empati, solidaritas, juga penghargaan ya terhadap perbedaan dalam kehidupan sekolah. Karena di dalam sekolah, di dalam universitas tentunya banyak hal-hal yang kita temui. Teman-teman, tadi saya sudah mengatakan bahwa bullying itu ada beberapa, baik itu secara fisik, verbal, dan juga psikologis. Nah, yang terjadi di dunia pendidikan saat ini itu terjadi tiga-tiganya, teman-teman. Ada bullying fisik, kemudian bullying verbal, dan juga bullying psikologis. Nah, teman-teman semua perlu kita mengetahui bahwa bullying verbal itu ya seperti melontarkan perkataan yang mungkin lebih kerana menghina seseorang. Ya, mungkin seperti, atau contohnya seperti ini, memanggil teman dengan julukan kasar atau ejekan. Ya, jadi ketika kita kebanyakan di sekolah-sekolah ya yang mungkin saya lihat di anak-anak zaman sekarang, ketika mereka melihat kelemahan seseorang, itu bisa dijadikan sebagai bahan bullying, bahan bicaraan mereka, bahan candaan mereka untuk bisa menghina orang tersebut. Ya, yang pada akhirnya kita tidak tahu apa yang kita ucapkan itu bisa dianggap sebagai sekedar candaan oleh seseorang, ataupun sebaliknya bisa membunuh mental seseorang. Dia merasa dirinya tidak berguna
sehingga dia mengambil tindakan-tindakan yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Itulah penyebab atau itulah akibat ketika kita hanya mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang seharusnya ataupun yang belum kita cerna ini bisa diterima atau tidak oleh orang lain. Karena setiap manusia itu mentalnya berbeda-beda, perspektifnya juga berbeda-beda. Ya, kemudian kalau bullying secara verbal itu seperti memukul, menendang dan lain sebagainya. Jadi ini tuh lebih ke masuk ke bentuk kekerasannya secara langsung melibatkan tubuh korban. Dan mungkin ini bisa kita temukan di sekolah-sekolah, mungkin di sekolah menengah pertama, di SMA sekalipun itu bisa terjadi. Nah, sedangkan bullying psikologis itu seperti di dalam suatu kelompok nih, kita mengucilkan teman-teman kita atau kita mengucilkan salah satu teman kita dengan kita tidak mengajak dia untuk bergabung dengan kita, ya, yang pada akhirnya si teman tersebut merasa dirinya saya tidak diajak, saya tidak berguna, bahkan dia merasa kecil hati, dia merasa rendah diri, yang pada akhirnya itu dapat menimbulkan kesalahan perspektifnya sendiri yang dapat membunuh mentalnya sehingga dia tidak berani untuk maju, dia takut, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan dengan banyaknya kejadian saat ini yang mungkin bisa kita katakan pendidikan bukan ruang aman untuk kita bisa hidup, untuk bisa kita mengembangkan karakter. Ya, oleh karena itu penting bagi seluruh elemen pendidikan, ya baik itu guru, siswa, orang tua, tidak tertutup kemungkinan juga untuk masyarakat ya yang ada di lingkungan kita, hingga apalagi pembuat kebijakan untuk menghidupi kembali nilai-nilai empati, solidaritas, dan penghargaan ya terhadap perbedaan di dalam setiap kehidupan di sekolah, perguruan tinggi juga apalagi. Ya, pendidikan itu harus kembali menjadi ruang yang tentunya aman dan juga menyembuhkan. Ya, bukan ruang yang menciptakan luka psikologis, ya, membunuh empati seseorang, ya, melainkan dapat menjadi wadah untuk membangun. Untuk itu penanggulangan bullying bukan hanya soal disiplin dan juga hukuman, melainkan juga upaya membangun kembali budaya empati dan kemanusiaan di dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan adalah tidak hanya berfokus pada nilai akademik saja, tetapi pendidikan juga tempat menjadi terbentuknya adab seseorang. Ya, percuma kita memiliki ilmu ketika kita tidak memiliki adab, ketika kita tidak memiliki karakter yang baik, ketika kita tidak memiliki empati, ya. Karena sebetulnya kita juga adalah makhluk sosial yang hidup di lingkungan sosial yang saling membutuhkan sesama, yang saling membutuhkan orang lain. Oke, demikian video analisis saya terkait dengan bullying di dalam dunia pendidikan, yang dimana seharusnya tempat belajar menjadi ruang yang aman, tetapi sebaliknya menjadi ruang kekerasan psikologis dan juga krisisnya empati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.